Alhamdulillah, perkenalkan nama saya, salah tadi ya. Nama saya Abdullah Azam Imaduddin. Jadi bukan Abdullah Khairul Azam. Nah, Abdullah Khairul Azam itu yang dipanggil, Mas namanya siapa? Abdullah. Nah, itu gitu. Nama saya bukan, ya Allah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai masuk SMA Negeri 1 Kaimana itu sekitar tahun 2013 dan lulus di tahun 2016. Alhamdulillah dulu lumayan berkesan ya, dengan guru-gurunya yang cukup asik ya, dengan rotannya. Jadi katanya kalau sekolah di Papua itu belum kena rotan belum afdol. Udah kena rotan semua di sini. Sudah belum? Ada yang belum? Oh, kalian sudah nggak ada ukur rotan lagi kan? Sudah tidak ada belum? Allahu Akbar, nggak ada. Sayang sekali. Saya kasih cerita. Dulu itu kalau apapun itu paling sering hukumannya ya ukur rotan. Bahkan dulu ada yang pemabuk itu datang ke sekolah. Pak Saleh waktu itu yang ada ini. Dia pemabuk itu datang. Pukul Pak Saleh. Saya teramabuk. Ada udah jelas-jelas sama. Pukul lagi. Seperti itu. Yang telat datang jam 7 itu ditutup. Jam 7 itu ditutup gerbang itu. Kemudian dikumpulkan dulu sampai telat-telat itu dikumpulkan sampai jam 7.10 atau jam 7.15 suruh masuk satu-satu. Itu waktu itu saya lupa siapa yang bawa rotan itu masuk. Ketika upacara bendera, topi ada tulisan-tulisan, cara pakai sabuk, celana pensil robek. Celana pensil itu sama pasang robek. Ganti besok dari celana. Selesai. Apalagi cara pakai dasi, nanti suruh panggil dari mana? Dari kemana? Satu-satu total. Ada yang tahu bulan ini? Bulan ya, ibu Lapatan ya. Dulu kita panggil bulan ini, guru bahasa Inggris dulu. Gak dapat ya? Saya ingat sekali waktu itu ada lihat bahasa Inggris. Kami waktu itu IPA 2 kalau saya tidak salah. IPA 2, kemudian ada lihat bahasa Inggris. Guru tanya dong, siapa yang pernah kerja PR di rumah? Itu laki-laki semua, angkat tangan, termasuk saya. Kecuali satu aja laki-laki yang rajin sekali waktu ada satu teman saya rajin sekali. Nah itu masya Allah dia itu orang paling berbeda. Akhirnya saya waktu itu karena cukup dekat dengan guru-guru ketika itu. Nah ibu guru suruh saya tampil rotan di kantornya. Rotan di kantor kami. Saya masuk kantor beliau, saya cari rotan itu. Adanya cuma yang besar. Ada yang lain ya. Saya ambil. Saya bawa, saya serahkan ke guru, diambil guru. Sebelum pukul itu pemanasan dulu. Rotan ini dipukul di meja. Begitu udah ditanya. Siap. Maju satu-satu. Setiap anak dipukul 2 kali. Itu luka di atas luka. Jadi memang zaman dahulu itu ya, bukan zaman dahulu sekali, cuma 2013 sampai 2016 ya, itu memang ya masih terjadi. Dan itu yang menyebabkan kita jadi ya seperti sekarang ini ya, kurang lebih. Jadi pemukulan itu sebetulnya ya sah-sah saja selama tidak berlebihan. Apalagi yang mukul pak guru, ibu guru itu ya masalah zaman itu ya. Kalian suruh kerja bakti, bawa alat, itu bagian otak habis itu aja.
giat menuntut ilmu ya. Ini saya kurang cocok sebenarnya di sini. Kenapa? Karena saya itu juga tidak terlalu rajin namanya. Jadi kurang lebih ya sama seperti kalian hari ini gitu ya. Kita terpaksa rajin jadi, terpaksa aja ujian. Kalian santai sekali, tidak ada ujian. Kamu bajunya baju ini MTQ. Dulu pernah ikut? Hah? Siapa kakaknya? Siapa? Siapa? Hafid. Ikut apa ini cabangnya? Sama, saya sama seperti baju yang dulu saya pakai. Dari kontingen mana ya? Kayak mana ya? MDG 2000 berapa ya? 2015. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, silakan yang baru datang silakan langsung duduk, tidak perlu ngobrol sama temannya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya ingat lagi ketika itu teman-teman rohis itu kegiatannya lebih banyak daripada teman-teman OSIS. Kalau sampai sekarang juga sama, alhamdulillah. Jadi kalian yang tergabung rohis itu sangat beruntung. Kenapa? Karena semakin banyak kegiatan yang kalian ikuti di sekolah SMA, itu bisa menjadi bekal ketika kalian nanti masuk di kampus. Karena sayang sekali kalau kalian sudah masuk kampus tapi tidak punya kenangan kegiatan organisasi selama SMA, itu sayang sekali. Di kampus itu bukan yang pintar-pintar belajar saja, tak ada. Yang paling diunggulkan itu yang pintar bicara, pintar organisasi. Kamu pernah pengalaman jadi apa? Ya, kalau kalian tidak punya kegiatan apa-apa sebenarnya, kalian masih mengalami. Di bawah saya itu ada si Fahri atau Fahri. Di bawahnya lagi Chandra. Tahu? Brian. Rizky Syaban. Mana dia? Mana? Oh, itu adiknya. Brian itu dulu ketika MTQ itu dia waktu itu masih SMP kelas 3 enggak salah. Saya SMA kelas 2. Jauh sekali. Oh, ketua Rohis. Iya, polisi sekarang. Brian. Karena dulu waktu tidur itu dia ini mimpi naik-naik. Gue naik orang, naik nyawa gitu. Waktu ditanya apa orang naik-naik. Brian. Ya Allah. Dulu kami pernah membuat kegiatan sunatan masal. Mungkin ketika kalian masih kecil, ada yang ikut dulu. Sunatan masal kami, yang laki-laki. Nah, ini siapa ya? Ada. Ya, bukan di sini dulu. Di Masjid Sabilillah 2015 ikut. Ya, Ibu Moni dan Pak Syarif, Pak Isra dan yang lainnya. Iya kan, kalian kan? 2016 kami buat kegiatan. 2015. Udah lupa kalian? Kan SD dong, TK. Udah lupa semua. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, hal-hal seperti itu yang nanti akan kalian kenal dari SMA. Selain kemudian bapak ibu gurunya, kalian masih diajar kita aja. Masih hukum juga? Masih? Saya kan waktu itu, saya mungkin karena sering membuat masalah dengan berita ya. Jadi ketika disuruh latihan pianika ya, kita suruh buat kertas, digambar not, dulu kelas itu, tahu ya. Kemudian suruh pukul pakai sendok. Nah, lagu-lagu daerah dan sebagainya. Nah, ketika itu saya dengan beberapa teman itu ngobrol di belakang. Kemudian dipanggil 3 orang. Kalian nama? Cik. Saya berdiri depan beliau gitu. Niatnya gak sering, saya itu cuma ini.
Kenapa Mas Rudy? Saya terus suka Mas Rudy. Jadi kenangan dengan Bu Rita itu sangat keren, sangat keren. Kemudian karena saya juga suaranya kayak gini ya, paham lah ya. Kalau Bu Rita itu suka kalau suaranya bagus dan sebagainya. Nah, waktu itu saya melaporkan apa do dan Mas itu. Dia bilang, kok medok sekali ya, medok sekali. Do, bukan do, tapi do. Apa bedanya? Gitu. Dia bilang beda. Jadi ada do, ada do. Do sama do itu beda. Beda ya. Nah, katanya medok. Waktu itu baru di Jawa. Bahkan saya ingat sekali waktu saya baru masuk SMA. Itu kan mos. Ketika mos hari pertama itu saya langsung dapat potong rambut itu. Waktu itu ada kakak kelas pengurus OSIS. Terus dia datang potong bagian depan udah sekali saja. Besoknya langsung botak. Besoknya langsung ke tukang cukur botak semua. Selesai. Itu kenangan saya, Masya Allah. Kenangan ketika SMA sering sekali dulu di botak itu. Sebelum ujian itu persyaratannya 2 cm Sebelum ujian dulu itu 2 cm Pak Islam. Ada sekarang ada peraturan seperti itu. Sebelum ujian akhir seperti itu 2 cm harus rambutnya. Ada ya? Oh itu hampir kita selalu kena ya. Oh gitu. Rambutnya kayak gini kena ya? Ini kena ya? Ini kayak gini kena ya? Kena semua. Sama saya juga dulu kena. Jadi kalian tidak sendirian. Apalagi tentang SMA saya gitu ya. Oh iya, saya pernah juga ketika mos itu kan masa apa? Orientasi siswa sebetulnya.